Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saat ini saya mencoba untuk menerangkan atau membahas tentang gangguan klep yang ada di jantung. Ya, saya Dr. Muhammad Nasir. Saya sebagai praktisi dokter sekaligus konsultan dan peneliti di bidang karakter yang berhubungan dengan kesehatan penyakit, khususnya penyakit jantung, kanker, ginjal, otak, dan keemergensian, lalu yang berhubungan dengan kehidupan. Untuk itu saya berharap jenengan bisa subscribe pada channel kami, baik di Kolbu Madani maupun pada diri saya sendiri, Muhammad Nasir. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengamati kondisi yang ada bahwa penyakit jantung ini walaupun sudah banyak kemajuannya ya, teknologi-teknologi yang dikembangkan, tapi sekali lagi bahwa penyakit ini adalah penyakit yang tetap mengancam kematian dan menjadikan sebab kematian yang tertinggi di dunia. Dan oleh karena itu saya berkeinginan untuk menerangkan bagaimana apa yang saya pelajari di dalam penelitian saya hubungan jantung terhadap karakter. Ya, sekali lagi bagi pasien-pasien atau saudara-saudara yang ingin berkonsultasi monggo ya, tapi sekali lagi tetap jenengan harus ke dokter spesialis jantung. Ya, setelah beliau menganalisa, jenengan tetap berobat. Jenengan mau konsultasi ke saya ya untuk memahami sisi karakter yang berhubungan dengan penyakit jantung, silakan aja. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada gambar ya, di mana di sini kita melihat betapa sempurnanya Allah menciptakan kita hanya dengan jantung yang seperti ini. Sistem peredaran darah itu bisa mengalir dengan sempurna sehingga kita bisa aktivitas, kita bisa berpikir, kita bisa olahraga, ibadah, dan lain sebagainya. Dan di dalam tubuh itu, di dalam jantung itu ada 4 klep ya, seperti ini bentuk klepnya ya. 1, kalau kita tulis ya, 2, 3, dan 4. Cukup sederhana sebenarnya klepnya. Tapi insya Allah begitu begitu uniknya sehingga kalaupun manusia membuat dengan kelembutan yang ada pada klep tersebut, insya Allah kita tidak akan mampu. Apalagi klep itu tidak ada energi lain kecuali dari S anode kelistrikan yang ada di jantung yang itu otomatis kayak atom yang bekerja untuk mengaktifkan seluruh rangkaian yang ada di jantung. Yang menjadi persoalan pada penyakit jantung malam hari ini adalah bagaimana kalau klep-klep ini yang berfungsi ya, sekali lagi berfungsi bekerja untuk mengalirkan darah ini menjadi masalah. Secara umum bahwa darah kotor itu memang masuk di daerah sini ya, atrium kanan ya, atrium dexter, terus ventricle, lalu masuk ke paru-paru, ya ini masuk ke paru-paru. Jadi makanya di sini klepnya itu namanya klep paru ya. Ini paru-paru kanan, yang di sini juga kiri ya. Lalu dari paru-paru ini darah kotor tadi itu bertukar ya pada alveoli, setelah bersih masuk lagi ke jantung. Lalu ke ventricle, lalu disebarkan ke seluruh tubuh. Ya. Jadi seperti ini. Lalu bagaimana kalau klep-klep itu menjadi masalah? Klep yang di sini ya, atau yang di sini, atau yang di sini, atau yang di aortanya sini ya.
Bagaimana itu kalau bermasalah? Secara umum ada 2 kategori gangguan yang ada di klep. Jadi yang bentuknya itu kaku ya, seperti ini, namanya stenosis. Stenosis itu kalau bahasa gampangnya itu klepnya itu susah untuk membuka. Lalu yang kedua ini adalah klepnya justru ya ini susah membuka. Nah, kalau yang kedua ini adalah apa? Yang sifatnya prolap ya, prolap. Jadi karena di sini tidak bisa justru menutup, susah membuka ini tidak bisa menutup, tidak bisa menutup. Ya, sehingga apa? Ini yang seringkali dikatakan jantung bocor. Karena buka terus. Lalu apa mungkin ada keterkaitan antara kondisi jantung dengan karakter? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya mengatakan saya yang memang bergerak di bidang karakter ini tetap mengatakan bahwa itu sangat ada ya. Setiap sel diciptakan oleh Allah, setiap jaringan yang diciptakan oleh Allah, semuanya dalam rangka bersujud kepada Allah. Jadi tubuh itu mempunyai 2 aturan. Aturan yang bersifat universal, ya, aturan yang bersifat universal atau hukum alam, ya, seperti yang diterangkan di medis. Yang kedua, aturan secara spesifik, di mana semua yang ada di sini, apa yang diciptakan oleh Allah itu semuanya dalam rangka apa? Sujud. Ya, tetap saya katakan tubuh itu tetap mempunyai peluang untuk bersujud kepada Allah. Jaringan, jangankan gitu tumbuhan dan lain sebagainya itu kalau kita pahami dia itu bersujud dan berzikir kepada Allah. Nah, kita tidak akan membahas mengenai yang spesifik ini. Karena kalau kita membahas secara spesifik ini, insya Allah dengan kondisi kespesifikan ini, kita di dalam memahami konsep Allah ini ya, maka kita insya Allah dengan kesederhanaan kita mengambil kehidupan dunia ini yang berupa intek makanan dan lain sebagainya, kita akan tetap bisa sehat. Dan untuk menuju ini cukup susah ya, cukup susah. Ya sekali lagi cukup susah. Jadi kita membahas di sini sisi universal. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah bahwa pada saat katup itu misalkan aja stenosis ya, orang mengalami gangguan di jantung. Itu yang paling harus dievaluasi di sini itu adalah bagaimana seorang pasien yang gangguan jantung itu lebih mengembangkan pada aspek ya, sekali lagi aspek apa? Aspek di mana ia mudah melepaskan emosinya, ya. Aspek di mana ia mudah melepaskan emosinya, ya. Aspek emosi di sini. Seluruh hal yang menyebabkan ketegangan, ketidakpuasan pada seseorang itu, maka seseorang itu berpeluang untuk merangsang jantungnya. Ya, merangsang jantungnya yang dimana tahap awalnya di sini terjadi pembengkakan jantung. Lalu apakah kondisi jantungnya itu kalau istilahnya kalau kita nggak kepingin bengkak, apa emosi kita harus kita lampiaskan? Bukan ya, maksud saya bukan seperti itu. Artinya di sini
Semakin kita bisa mengeluarkan ya, mensosialisasikan emosi itu dengan baik, maka semakin sempurnanya dampak ya sikap kita itu terhadap sistem tubuh kita. Jadi bagaimana caranya untuk melepas emosi? Sebenarnya ada dua ya. Pertama, kalau itu sangat memungkinkan untuk dibicarakan, ya bicarakan. Nah, lalu kalau dibicarakan dia tidak paham, ya kita harus paham satu hal bahwa untuk menjadikan orang itu paham atau tidak itu sebenarnya itu atas ketetapan Allah, bukan urusan kita. Dan kita tidak bisa memaksa orang lain itu untuk bisa memahami apa yang kita lakukan. Sekali lagi itu tidak akan bisa. Lalu bagaimana caranya? Ya sampaikan aja. Ya sampaikan aja bahwa hidup ini memang seperti ini. Apa yang jenengan inginkan disampaikan. Kalau memang mereka itu tidak bisa memahami, kalau bahasa agama ya didoakan dan dicoba lagi, ya. Didoakan dan dicoba lagi. Didoakan, dicoba lagi. Itu yang paling efektif dan yang selama ini kita buktikan pada pasien-pasien yang konsultasi itu seperti itu. Lalu yang kedua adalah apa? Dengan mengikhlaskan. Duh enak kok ikhlas. Ya sebenarnya kalau kita paham, ikhlas itu sebuah keharusan yang harus kita lakukan. Justru saya menganggap sangat lucu kalau kita itu sebagai seorang manusia yang tidak bersikap ikhlas. Karena apa? Allah aja ikhlas kok memberikan semuanya untuk hambanya. Apakah hambanya itu taat atau tidak itu Allah itu ikhlas. Lalu kenapa kita itu yang hanya sekedar memanfaatkan fasilitas Allah, ya itu kita tidak bisa ikhlas. Kita itu loh berbuat mungkar sama Allah, berbuat khilaf, khianat. Allah itu tetap memberikan kesempatan. Lalu mana mungkin kita itu mau menjadi orang yang tidak belajar dari zat yang menciptakan kita, yakni Khalik kita, Allah. Jadi oleh karena itu untuk melepas sebuah ketidakpuasan itu ada dua cara tadi. Sampaikan tanpa target, yang kedua ikhlas. Ya, karena pada saat jenengan ikhlas itu atau bisa lepas, maka tidak ada gejolak rangsangan pada jantung jenengan. Sehingga jenengan tidak akan terkena hipertensi ataupun nanti gejala ginjal. Ya, itu ya difahami dulu ya. Jadi ini tahap pertama. Bagaimana hubungan karakter terhadap penyakit jantung. Setelah ini kita masuk kepada gangguan klepnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.